Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo yang melayani dengan sepenuh hati mudah, nyaman dan islami hadir di tengah-tengah Anda di pagi ini. Bagaimana? Sudah menantikan untuk kelanjutan dari tema kita kemarin kan? Sehat dan nyaman berpuasa bagi penderita hipertensi bersama Dr. Setio Utomo SPJP ya. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita di pagi ini, dokter. Ya, selamat pagi. Tetap sehat kan? Amin, amin. Semoga seluruh pendengar juga tetap sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin ya. Kita masih melanjutkan tema kemarin, dokter, soal hipertensi ya. Sehat dan nyaman berpuasa bagi penderita hipertensi. Di akhir perbincangan kita kemarin, itu bagaimana gejala dan tanda-tanda dari penyakit hipertensi. Nah, tapi sedikit, dokter. Kalau tidak salah panjenengan sempat menyebutkan bahwa bisa jadi seseorang itu yang harus diwaspadai adalah dia itu tinggi banget tapi nggak merasakan. Nah itu apa penyebabnya dokter? Kok berbeda dengan orang-orang kebanyakan? Dan ini angkanya perbandingannya seberapa dengan yang kasus biasa dokter? Ya memang kejadiannya tidak banyak, tetapi kemungkinan orang-orang yang begini, yang tensinya tinggi tapi tidak merasakan itu ya satu, memang nilai ambang sakitnya itu dia tinggi sekali. Sehingga kalau dia tidak sampai terjadi sesuatu gitu tidak akan merasakan sesuatu. Tidak akan merasakan keluhan dan gejala. Atau memang ya mohon maaf, kalau menurut saya ya seperti orangnya istilahnya dablek. Jadi, kuat. Ya, kuat Ya wes gitulah orangnya kuat gitu. Jadi walah ngene aja nggak apa-apa gitu. Atau mungkin dia sebenarnya menyembunyikan sesuatu dong. Atau begitu. Ya, jadi ada sesuatu yang sebetulnya harus dikatakan tetapi dia nggak usah, sudah gini aja. Mungkin ngerepoti keluarga atau gimana. Nah, ini. Jadi banyak tipe penderita yang seperti ini. Ya, jadi atau mungkin takut malahan. Takut. Sebenarnya dia sempat sih merasakan gejala-gejala sedikit, cuman nanti jangan-jangan saya nanti kena lagi. Ditutupin malah justru ya. Padahal yang paling bagus gimana itu, Dok? Ya, harusnya sebagai kita sebagai dokter menyarankan kalau bisa ada gejala atau keluhan sedikit aja apapun sebaiknya kita ya segeralah datang ke FKTP atau puskesmas ke tempat-tempat pemeriksaan kesehatan, posyandu atau apa untuk ya paling tidak ngecek sesuai dengan keluhan kita, keluhan dan gejala kita. Sehingga kalau ada masalah dengan kesehatan kita bisa segera tertangani, tidak sampai terjadi komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut. Baik. Terutama di usia berapa, Dok? Ini harus dimulai. Terus mungkin ada faktor genetik juga ya. Orang tuanya aja ada yang kena. Nah, sejak usia berapa dia harus bisa memperhatikan ini, dokter? Sebaiknya memang sejak dini, yang dimaksud sejak dini itu ada kriteria. Kalau dia punya genetik yang nggak benar, artinya mungkin bapak ibunya diabetes, bapak ibunya hipertensi atau apa, ini mulai umur 13 tahun itu sudah paling tidak setahun sekali. Cek ya. Ya, periksa. Kalau ditemukan katakan indikasi terjadi hipertensi, harus ditingkatkan. Jangan setahun sekali, minimal setahun 2-3 kali. Jadi 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali, nah itu kontrol. Atau kalau enggak ya takut ya 6 bulan sekali lah gitu. Nah, tetapi kalau tidak punya genetik, ya tetap itu tadi paling tidak 1 tahun sekali. Jadi jangan merasa kita itu selalu sehat. Karena ibarat kita punya barang, kita beli motor, mulai baru, digunakan terus, tidak pernah diservis. Tiba-tiba udah. Lama-lama ya pasti rusak. Nah, seperti badan kita, tubuh kita. Tidak pernah diservis, tidak pernah dicekkan, tidak pernah diperiksakan sesuatu, ya tiba-tiba nanti sakit. Ya ini yang berbahaya. Itu harus hanya sekedar tes aja atau juga sekalian obat, Dok? Apakah seseorang yang kena hipertensi itu selamanya minum obat? Ada yang menyebut seperti itu, Dok? Ya, jadi begini, kalau kita periksa
satu kali ada indikasi ini tekanan darahnya tinggi, mungkin pemeriksaannya saat itu diulang dengan penderita yang betul-betul rest, betul-betul istirahat. Karena mungkin datang dia sudah takut. Nah, Dia ada takut. juga yang begitu kan, mau dicek tiba-tiba udah tinggi banget. Aku ketemu dokter Setio, waduh, nah gitu sudah takut. Nah, akhirnya tensinya tinggi. Harusnya disuruh istirahat dulu, ya 5 menit lah paling tidak. Istirahat, diajak ngobrol, santai gitu, baru diukur ulang. Yeah. Kalau memang tensinya tetap tinggi, nah inilah yang sudah mulai start untuk diberikan obat-obatan. Tetapi kalau pada saat pertama tadi tinggi, yang kedua kok mulai turun, ketiga turun, nah ini tidak perlu dulu. Tetapi tetap harus diingatkan untuk ya hidup sehat. Yang tadi istirahat, hindari stres, rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Ini kira-kira yang harus kita anukan. Karena banyak anak-anak muda sekarang ya mungkin sudah mulai kecil ya dia merokok. Mulai SD dia sudah merokok. Walaupun ya merokoknya cuman ikut-ikutan koncone gitulah. Nah, ini sama diam-diaman mungkin takut sama orang tuanya ya, Dok ya. Atau nyuri-nyuri supaya tidak konangan kepada orang tuanya. Ya. Ini yang harus kita benerkan. Baik, Ya. baik. Oke, itu. Tapi yang tadi, Dok, yang saya tanyakan, apakah setiap hari kalau dia udah kena ya, Dok ya, setiap hari harus minum obat, Ya, Dok? Soalnya betul. ada kasus, ada salah satu teman yang juga begitu, Dok. Katanya dia ini tidak menghentikan obat yang sudah diberikan dokter karena sudah merasa sehat. Ternyata pada saat dia kena serangan, dia langsung stroke dan meninggal dunia, dokter. Ya, memang benar, Mbak. Jadi gini, seharusnya seseorang yang sudah dipastikan dia menderita hipertensi, harusnya tidak boleh lepas obat. Walaupun tensinya sudah terkontrol bagus. Nah, jadi ibaratnya begini, kita bangun rumah, mulai dari pondasi, ada tiang-tiang sampai rumahnya itu berdiri kokoh. Setelah berdiri kokoh, pertanyaannya apakah tiang-tiangnya diambil? Bagaimana kalau tiang-tiang itu diambil? Kalau tiang itu diambil pasti roboh rumah itu. Nah, ibaratnya tiang-tiang itu adalah obat yang kita konsumsi. Kalau semuanya diambil, ya pasti kita roboh lagi. Baik. Tekanan darah tinggi yang tadi sudah terkontrol baik, nah dia pasti akan naik lagi. Nah, bagaimana yang baik, yang benar? Seseorang yang sudah didiagnosa hipertensi, dia mendapat terapi, harus rutin kontrol. Nah, apa gunanya kontrol ini? Mungkin untuk mengatur dosis terapi yang kita berikan. Contohnya begini, pertama mungkin diberikan dosis 10 mg. Nah, mungkin kalau sudah bagus selama 2-3 bulan, mungkin dosisnya diturunkan sampai dosis terkecil. Tetapi jangan lupa tetap harus berdasarkan lifestyle atau hidup sehat yang benar. Kalau kita minum obat terus tapi hidup sehat kita salah ya sama aja. Dokter nggak ada manfaatnya dokter ngobati, itu yang penting. Jadi terapi itu step by step, memang yang utama dan pertama adalah cara hidup sehat kita. Itu yang harus dibenerin. Kalau itu sudah bener, bagus, baru obat-obatan masuk. Nah, kalau nanti obat-obatan masuk tetap tinggi, nah mungkin obat ini yang akan dimodifikasi, dinaikkan dosisnya, ditambahi obat lain, itu ya. Soalnya ada juga yang bilang gini, Dok, nanti jangan-jangan ketika saya saban hari mengkonsumsi obat, jangan-jangan ke ginjal gitu. Ya, akhirnya betul. dia menghentikan sendiri Ya, tanpa betul. memberitahu ke dokter, Dok. Nah, itulah saya katakan tadi, yang penting dia tiap bulan kontrol. Perlunya kontrol itu apa? Satu, ngecek kondisinya. Apakah tekanan darah tingginya sudah terkontrol? Kedua, bagaimana dengan obat ini yang dia konsumsi? Adakah efek sampingnya? Nah, kalau ada efek sampingnya mungkin dia mengeluh, aduh saya sekarang kok begini-begini. Nah, mungkin perlu dicek ginjalnya, perlu dicek livernya, perlu dicek yang lain. Nah, ini yang perlu.
Jadi pada saat dia kontrol, itulah yang harus dilakukan oleh seorang dokter untuk memanage pasien ini secara global, secara holistik, secara baik ya. Terus Jadi, faktor resikonya apa ini dokter? Kalau misalnya sudah kena hipertensi seperti itu, apakah berpengaruh atau bisa menyebabkan penyakit yang lain dokter dari hipertensi itu? dari hipertensi itu banyak Mbak. Jadi harusnya seseorang mengerti yang paling dekat dan paling sering itu stroke. Terjadi perdarahan di otak karena tensinya yang terlalu tinggi sehingga pembuluh darah yang ada di otak itu ada yang pecah. Karena pembuluh darah di otak itu sebetulnya sama dengan di jantung, relatif lebih kecil tapi yang di otak. Sehingga mudah pecah dengan tekanan darah yang sangat tinggi sehingga dia akan terjadi stroke, dinamakan stroke perdarahan. Nah, kalau sudah begini ya biasanya kalau belum terlambat bisa dilakukan operasi. Nah, mungkin dioperasi tengkoraknya dibor, dibuka, perdarahannya diambil. Nah, itu kalau belum terlambat. Kalau sudah terlambat ya biasanya sudah terjadi komplikasi yang lain. Selain stroke biasanya terjadi kelainan pada jantung sendiri. Yaitu terjadi penyakit jantung koroner karena jantungnya yang mempunyai tekanan darah tinggi itu lama-lama dia membengkak. Jadi ada komplikasi dari pembuluh darah jantung yang ada di jantungnya sendiri untuk terjadi sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau sudah berlanjut lagi bisa terjadi sesak dan lain sebagainya. Dan yang paling sering lagi dihubungkan dengan penyakit ginjal. Biasanya ada kerusakan-kerusakan pada ginjalnya. Nah, jadi cukup banyak. Dan sebenarnya ya dok ya, itu tadi yang keparahan-keparahan seperti itu sebenarnya bisa dicegah asalkan hipertensinya bisa terkontrol seperti itu. Daripada nanti timbul efek yang kayak gini beratnya, mendingan ini ya dok ya dikontrol, ya sesuai dengan petunjuk dari dokter. Kalau misalnya waktunya minum obat ya minum obat dan sebagainya kan dok. Betul Mbak, betul ya. Itu yang harus kita lakukan dan itu yang harus dilakukan yang dimana kerjasama antara pasien dengan dokter itu harus betul-betul sesuai dengan hubungan pasien dokter yang sebenarnya. Jadi pasien tidak mengeluh terus disembunyikan, dokter juga demikian, tidak boleh terlalu over diagnosis, over terapi. Nah, ini yang penting itu di situ ya. Baik. Nah, oke. Tahan dulu dokter. Terima kasih ya. Nanti kita akan lanjutkan ya, karena kita harus menyimak beberapa iklan dan tetaplah bersama di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih teman, masih membersamai kita di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Masih juga kita membahas tema soal sehat dan nyaman berpuasa bagi penderita hipertensi. Narasumber kita adalah Dr. Setio Utomo SPJP ya, dokter. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya semakin senang dokter karena banyak ilmu yang didapatkan. Termasuk juga pendengar pasti ini senang banget nih dengan tema pagi ini. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Ya. Terima kasih. Tapi sedikit dokter ngomong-ngomong ini, kalau misalnya panjenengan sendiri dokter menangani pasien begitu. Ada nggak sih yang seperti yang cerita kita di awal? Jadi sebenarnya dia itu sakit tapi merasa sehat gitu dokter. Ada nggak kira-kira gimana nih? Ya ada aja lah Mbak ya. Tapi jumlahnya ya tidak terlalu banyak. Tapi pasti ada. Ya. Biasanya gimana mereka ini? Baru kira-kira tadi pagi ya kalau tidak salah. Waktu saya di Poli Rumah Sakit Muhammadiyah. Ada pasien yang datang sudah kondisinya mohon maaf kurang bagus gitu aja lah ya, kurang bagus. Nah, setelah kita lihat status dari penderita itu kira-kira 6 bulan nggak kontrol. Nah, saya tanya, kenapa kok nggak kontrol? Ya jawabannya sama seperti yang panjenengan sampaikan tadi. Karena saya sudah sembuh, sudah nggak pernah minum obat dan
ya satu yang harus diingat. Seseorang kalau minum obat secara terus-menerus itu pasti punya rasa jenuh. Nah, Jenuh inilah yang membuat terutama orang tua ya akhirnya ya ngapain saya harus minum obat tiap hari. iya. Nah, itulah yang ya Dan ada memang kasusnya ya dok ya. harus dirubah. Jadi mindset yang begini ini harus dirubah, dibenarkan. Harus dibenarkan supaya ya insya Allah sehat terus lah ya. Itu harapan kita semua. Ada pembelajaran di sana ya dok ya. Betul. Kalau memang sakit ya sakit gitu, Ya, jangan merasa ya. sehat. Ya. Memang bagus sih ngerasa sehat. Ada semacam bagaimana semangat untuk menyemangati diri sendiri betul, bahwa saya sehat. betul. Tapi di sisi lain kan juga nggak bisa dilepaskan kalau dia ini sakit gitu ya dok ya. Betul, Oke. betul ya. Baik, nah ini dokter kalau misalnya dok pas tiba-tiba seseorang itu hipertensinya kambuh seperti itu, apa yang sebenarnya harus dilakukan gitu dokter? Ya, saran saya satu, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Saya tidak menyarankan harus ke rumah sakit, tetapi kalau memang dekat dengan rumah sakit silahkan monggo. Yang penting datang ke tempat-tempat di mana pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan, puskesmas, posyandu, dan lain sebagainya sampai rumah sakit. Nah dari situ mungkin kalau mungkin di puskesmas, di posyandu diperiksa dan perlu lebih penanganan yang lebih atau penanganan yang jauh lebih bagus, biasanya dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Nah inilah harapan kami sebagai seorang dokter, semoga masyarakat Indonesia itu mengerti apa yang harus dilakukan pada saat pasien tersebut mengalami sesuatu. Jadi tidak usah takut, apalagi ya ini bukan iklan tapi ya apalagi kalau datang ke rumah sakit Muhammadiyah, monggo silakan. Saya biasanya kalau ada pasien jam berapapun ya ditelepon. Bukan saya aja, seluruh dokter yang ada di sini pasti begitu. Ada pasien gawat 24 jam standby dokternya itu untuk melakukan tindakan-tindakan penanganan dari kasus-kasus yang perlu kita tangani segera, emergensi. Baik, biasanya dirasakan ketika muncul kegawat daruratan kayak gimana dokter? Ya, yang paling sering seperti tadi saya katakan komplikasi. Komplikasi itu kalau saya sebutkan dari atas, mulai stroke, mata. Matanya kabur gitu ya? Saya pernah dapat pasien tensinya lebih dari 230, diastolnya lebih dari 110. Wah. Saya perintahkan atau saya minta untuk masuk rumah sakit tapi menolak dan tiba-tiba buta. Bisa terjadi kebutaan. Baik. Itu dari kepala stroke, dari mata mungkin bisa buta yang paling parah. Dari hidung biasanya terjadi perdarahan atau mimisen kalau orang Jawa bisa ngomongnya. Gusi, perdarahan gusi. Sampai seperti itu dokter ya? Kalau di jantung ya bisa terjadi komplikasi pada jantung sendiri, terjadi jantung koroner, di ginjal, di kaki. Bahkan mohon maaf, di kaki itu kalau orangnya perokok berat biasanya terjadi apa yang dinamakan, sebetulnya enak namanya burger disease. Apa itu? Kayak ya, burger disease itu apa ya? Seperti orang kusta begitu. Jarinya bisa merotoli, mungkin di iklan-iklan yang akibat merokok itulah. Itu ada ya salah satunya. Biasanya orangnya memang perokok berat plus hipertensi. Nah, ini kalau sudah begini biasanya ya kerusakan pada jari-jari kakinya. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi komplikasinya banyak. Nah, dari situ kalau seseorang sudah mengidap tekanan darah tinggi, terus terjadi sesak nafas yang tiba-tiba, nah ini mohon segeralah datang ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barangkali, ya moga-moga enggak lah, sehat lah ya. Barangkali terjadi komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut dari hipertensinya itu. Dan itu harus segera ditangani, kalau tidak ya dokternya ketelatan kereta nanti. Keretanya sudah terus, nah, orangnya jadi
ya kayak omongannya almarhum Basuki, wes, bablas angin. Nah itulah kira-kira. Dokter tadi sempat menyebutkan ya, pernah ada pasien yang sampai sistolnya 230. Ya. Emang ada batasan berapa sih dok untuk sistol itu dok? Kalau di pengukuran alat itu Mbak, namanya sphygmomanometer, itu batas maksimal 300. Oh ada ya memang ada, dok? Sampai 300? Ada. Ada batas maksimal 300. Itu batas atasnya. Yeah. Ada yang bentuknya air raksa, ada yang bentuknya seperti udara itu yang bulat ditaruh di sini, itu sampai angka 300. Dan bahkan bisa seseorang itu bisa mencapai 300 sistolnya. Bisa disebut kayak jeglek gitu ya, iya, alatnya sampai segitu ini ya. Ini yang dinamakan hipertensi krisis. Di mana hipertensi krisis itu dibagi dua, yaitu hipertensi emergensi dan hipertensi yang urgensi. Emergensi dan urgensi. Bedanya kalau emergensi itu sudah tinggi tensinya, dia mengalami komplikasi yang saya sebutkan tadi. Salah satu gitu aja. Yeah. Kalau urgensi biasanya tensinya tinggi saja. Nah, ini semua wajib hukumnya kita masukkan ke rumah sakit untuk ditangani secara benar. Maaf dok, apakah memang ini resiko kematiannya tinggi kalau sudah sangat seperti tinggi, itu? Sangat tinggi. Makanya saya di depan tadi kemarin saya mengatakan bahwa ini sebagai silent killer. Iya. Jadi pembunuh yang ya diam-diam. Ya. Nah, itu yang berbahaya. Nah, inilah yang harus masyarakat mengerti sehingga ya insya Allah kita semua sehat, apalagi dalam bulan puasa begini, kita menjalankan puasa, menjalankan segala ibadah di bulan Ramadan ini dengan ya riang gembira, enak, sehat, nah gitu kan, ya, bahagia gitu kan. Oke, ya. Baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih dokter. Apakah aman orang yang kena hipertensi menjalankan ibadah puasa? Tipsnya gimana dokter? Justru sangat aman menurut saya. Karena kita dengan berpuasa, ya ini semua, saya sering lihat YouTube, hampir semua ustadz itu ngomong, kalau kita berpuasa minimal secara ilmiah, organ tubuh kita ada istirahatnya. Mulai dari ya otak, terus mata, semuanya ada istirahatnya. Terutama jantung, lambung, ini yang selalu bekerja untuk mengolah makanan. Ini beristirahat. Dengan mengistirahatkan inilah, ya mungkin perlu direparasi lagi. Nah itu Allah yang akan mereparasi dari istirahatnya organ-organ tubuh kita. Kedua, mungkin pada saat kita sahur seperti sekarang, ya ada keberkahan. Nah, berkah inilah yang membuat tubuh kita semakin sehat. Jadi menurut saya justru puasa itu tidak merugikan bagi seseorang yang punya hipertensi. Tapi justru bermanfaat ya. Bermanfaat banget, sangat bermanfaat. Asal satu, tidak dalam kondisi yang gawat. Artinya yang hipertensi yang tinggi banget atau hipertensi dengan komplikasinya yang sudah ada. Nah, kalau itu memang sebaiknya ditunda dulu. Tapi kalau hipertensi saja tidak ada masalah, apalagi tensinya nggak tinggi-tinggi banget, nah itu boleh lah, silakan. Nah, sehingga ya orang yang biasanya merokok jadi tidak merokok atau berkurang rokoknya, ya kalau bisa stop. Malah justru ini bisa dijadikan momentum ya dok ya? Betul, ini sebagai timing untuk merubah diri kita atau merubah gaya hidup kita. Itu sebetulnya. Baik. Terus tips yang lain dokter? Ya. Satu, dari makanan. Seperti tadi yang saya sebutkan. Tetap jumlah garam dibatasi. Jangan melebihi. Ada nggak makanan-makanan yang misalnya banyak mengandung garam? Ada, banyak. Jadi ya kita wajar aja lah. Kita senang asin. Nah, gitu aja. Nah, kebutuhan garam sehari 24 jam setiap orang rata-rata 5 sampai 6 gram. Jadi kalau bisa ya jangan melebihi itu. Nah, kedua, tetap aktivitas olahraga. Tetap. Ya walaupun kecil-kecilan menggerakkan tubuh,
mungkin ya cuman senam-senam ringan atau apa. Nah kalau kuat mungkin ya bersepeda, nggak usah jauh-jauh. Karena kalau haus nanti juga akan berpengaruh juga juga kepada ginjalnya. Jadi tetap kita harus olahraga, aktivitas. Dan yang penting satu, kita jangan stres, tetap happy. Dengan happy inilah ya berkah dari Allah, mungkin bersyukur. Itu yang menurut saya yang harus kita lakukan. Nah, untuk pencegahannya dokter, gimana dok? Untuk mencegah hipertensi, terutama bagi yang belum kena hipertensi, apa yang harus dilakukan dokter? Ya kemarin kalau tidak salah sudah saya sampaikan ya, mulai kita ya usia muda itu sudah harus menata hidup kita, rutin olahraga, tapi jangan dipaksakan olahraga itu. Ya rutin olahraga, makan makanan yang benar, terus hindari rokok, alkohol, hindari stres, ini agak susah memang ya. Terus ya apa ya, dengan kita hidup sehat, hidup seimbang, itu saya rasa kunci utama untuk mencegah semua penyakit, bukan hanya hipertensi, semua penyakit yang ada di dunia ini pasti akan kita ya, termasuk ibadah, sholat, berdoa itu ya untuk tubuh kita sendiri kan. Ya, itu ya. Okay. Dokter, terima kasih sampun rawuh di program Obsesi Gemasri FM dan RSU Muhammadiyah dokter. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi ini benar-benar bisa bermanfaat dan memberikan istilahnya edukasi yang sangat penting bagi masyarakat agar selalu bisa hidup sehat. Yang dicari di dunia ini kan sehat ya dok ya. Di antaranya betul, nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Melebihi segala apapun. Betul. Kita kaya tapi tidak sehat ya habis ya. Oke. Mantesan dokter sudah rawuh di kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai di sini program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gemasri FM. Insya Allah ketemu lagi kapan-kapan. Saya Ii mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.